Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak ibu yang baik budi, pada pagi hari ini alangkah indahnya kalau pembelajaran kita awali dengan berdoa sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan buat berkat dan kehadirat-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami, melimpahi kami dengan anugerah kesehatan. Apa yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, saya berdoa. Amin. Anak-anak ibu yang baik, yang ganteng dan cantik, jangan lupa isi absennya dengan memberikan tanda like atau komen di kolom komentar. Nah, pada pagi hari ini kita di pertemuan PPKN yang ke-7 kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan menyebutkan jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, siswa mampu memahami pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita masuk materi ya nak ya. Nah, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Nah, tanggung jawab bersifat kodrati kemarin kita ya, dan selalu melekat pada diri setiap individu. Kita sudah bahas ini ya nak di pertemuan sebelumnya, ada hak, kewajiban dan tanggung jawab. Tentunya anak-anak ibu masih mengingat ya apa itu tanggung jawab ya. Nah, kemudian setiap warga masyarakat harus melaksanakan tugas tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman dan harmonis. Lanjut ya nak ya. Paham ya nak ya sampai di situ. Contoh jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah nanti ada 4 ya nak, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ya. Nah, dapat dilakukan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Contohnya adalah membuat peraturan jam masyarakat. Misalnya itu nak, jam berkunjung itu. Misalnya kita punya saudara, ada teman yang berkunjung ke rumah kita. Itu ada aturannya. Sampai jam berapa, misalnya sampai jam 10 atau jam 11. Kemudian kalau ada saudara atau tetangga, saudara kita yang datang ke rumah kita harus melapor ke RW atau RT sekitar kita ya, untuk memberitahukan bahwa ada pertambahan warga di rumah kita masing-masing. Nah, kemudian membuat jadwal kegiatan ronda malam ya, itu contoh ya, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua, contoh jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oh iya, ini ada gambarnya ya, siskambling. Ini pengaturan kerja bakti gotong royong ya. Yang kedua ya, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Bagaimana caranya? Lihat. Nah, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Yang kelima, mengadakan kerja bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, itu contoh jenis tanggung jawab sebagai masyarakat dalam hal menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat ini ya. Yang ketiga, kita lanjut ya. Nah, sebelum yang ketiga kita bahas dulu mengenai
prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, prinsip-prinsip yang dapat dipegang itu antara lain membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Next. Nah, apa manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat itu? Nah, manfaatnya antara lain A. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. B. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. C. Terwujudnya sikap saling mencintai, ini saling enak ya, mencintai dan saling membantu antar masyarakat. D. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. E. Pembangunan nasional berjalan dengan baik dan lancar. Yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Ya. Nah, masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun berbeda latar belakang dan asal usul. Ya, nah itu dia. Jadi masyarakat itu terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun berbeda latar dan asal usulnya, ya. Itu dia. Ya. Nah, apa itu solidaritas? Solidaritas adalah rasa setia kawan atau rasa kesetia kawanan, ya, sosial itu sering, ya. Nah, rasa setia kawan. Nah, sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah secara keuangan maupun tenaga. Ya, ini keuangan, ya. Ini K bukan L, ya. Keuangan maupun tenaga. Nah, ya. Kemudian kita lanjut. Ya. Salah satu bentuk solidaritas adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di pedesaan, ya. Kalau di kota jarang atau udah nggak ada lagi, ya. Umumnya di pedesaan di gotong royong ini, ya. Nah, berdasarkan sifatnya gotong royong ada dua, yaitu gotong royong bersifat tolong-menolong dan gotong royong bersifat kerja bakti. Ya, itu dia jenis gotong royong berdasarkan sifatnya, ya. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, tugas kita sebagai warga, jenis tugas kita sebagai warga masyarakat yaitu menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, nah, kita lihat. Nah, apa itu diskriminasi? Lihat, nah. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Jadi, pengertian diskriminasi adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya minoritas atau jumlahnya sedikit, ya nak, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, itulah pengertian dari diskriminasi. Nah, ya. Nah, ya, setiap warga masyarakat, ya, mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan. Ya, menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Jadi intinya, nak, ya, diskriminasi itu perlu dihindari. Kenapa? Kita tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Ya. Nah,
Ibu kira sudah paham ya nak? Ya, jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya. Materi kita sampai di situ. Adapun tugas kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan 4 jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kedua, tuliskan 2 jenis gotong royong berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, tuliskan 2 manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan solidaritas dan sebutan ya untuk salah satu bentuk solidaritas ya. Nah, itulah dia tugas kita pada pertemuan ini. Nah, anak-anak ibu yang tidak mengerti, tidak memahami materi pada hari ini, silakan ya bertanya kepada ibu melalui kolom komentar di video pembelajaran kita di kelas masing-masing A, B, C, dan D, dan juga ya di WhatsApp pribadi ibu, tentunya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Itu dia nak ya pertemuan kita akhir pagi hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini nak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Dan ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa mengerjakan catatan dan tugasnya dan dikumpulkan ke sekolah. Ibu tunggu tugas-tugasmu. Oke? Selamat pagi semua. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai bertemu.